Ya, terima kasih Anda masih bersama The Headlines. Dan tadi kita bicara soal bagaimana kemudian menjerat korupsi gitu ya. Jangan sampai kemudian kita mau maju tetapi BUMN yang kita harapkan menjadi motor kemudian jadi surut karena kekhawatiran dijerat korupsi, menjerat inovator. Apa kata Mas Meta tadi? Jangan sampai upayanya menjerat koruptor malah menjerat inovator gitu. Iya, malah menjerat inovator, agak bahaya juga. Nah, dengan kondisi ini tadi kan kita tidak ada kesepahaman gitu Pak Danang gitu kan. Bagaimana kemudian membuatnya sepaham? Bagaimana kemudian misalnya kalau kita mau lebih kecil BUMN ini kalau kita tadi katakan harus diaudit oleh BPK, siapa yang menyatakan dia rugi atau untung? Apakah BPK atau ada auditor publik atau ada ini atau harus diperlakukan berbeda betul-betul? Ini BUMN, ini lembaga negara. Ya, sudut pandang tentang menilai sebuah aset BUMN atau kerugian yang terjadi di BUMN itu mestinya dilihat dari sudut pandang auditor profesional terkait korporasi gitu, bukan auditor kepada pemerintah atau kementerian atau Pemda gitu. Harus sudut pandangnya itu harus sama dulu antara orang yang mengaudit dengan entitas yang diaudit. Iya, dokter gigi tidak bisa ngobati jantung, Pak. Dokter itu beda sekali. Ini artinya kita sudah memiliki satu kelemahan di dalam sebuah sistem audit di Republik kita ini. Sementara kita kalau begitu siapa yang sebenarnya mestinya? Saya kira auditor swasta atau akuntan independen itu bisa menjadi satu pemikiran baru untuk kita bisa tetapkan mereka untuk menghitung kerugian negara. Tapi benar-benar harus secara profesional, jangan sampai ada kong kali kong juga antara BUMN dengan auditor itu. Tapi kalaupun dilakukan oleh auditor negara pun masih terjadi kemungkinan kong kali kong gitu. Tapi konteks yang berikutnya saya kira penting untuk kita pikirkan. Tahun ini adalah tahun yang sangat urgent untuk merombak birokrasi kita, baik di BUMN ataupun di pemerintah. Mengapa begitu? Karena Pak Jokowi ini, presiden kita ini menetapkan target pertumbuhan yang sangat tinggi. Tapi perangkat birokrasi kita lupa membuat jaring pengamannya. Ya kan? Sehingga dengan mudah-mudah BUMN, direksi BUMN sangat gampang sekali ditersangkakan. Kita lupa membuat peraturan-peraturan tentang diskresi, peraturan-peraturan tentang corporate action. Saya kira memang seperti kita tahu sudah ada instruksi presiden dan kepada seluruh kementerian mempercepat tender-tender sehingga pengalaman tahun lalu yang penyerapan anggaran itu sangat lambat dan kita sudah merasakan dampaknya bisa diantisipasi, bisa diminimalkan di tahun ini. Tapi memang di sisi lain betul yang tadi disampaikan, kita berhadapan dengan ketakutan para birokrat ataupun para CEO dari BUMN untuk melakukan terobosan-terobosan. Yang menarik kalau saya tidak salah di RUT PLN, Pak Sofyan Basir dalam sebuah wawancara, kalau tidak salah di Koran Tempo menyampaikan dia dikejar 35.000 megawatt. Harus dicapai dalam 5 tahun dan kita tahu krisis listrik di mana-mana. Krisis energi 2019 sudah disampaikan. Tapi dia sampaikan kalau tidak ada berbagai terobosan, dia bilang kalau normal mungkin tahun 2300 kalau tidak salah. Baru bisa terrealisasi. Jadi memang saya kira jadi itu perlu terobosan artinya begitu. Meskipun saya kira memang di sisi lain seperti yang tadi Arief sampaikan, kita tidak tahu juga pemikiran dalam hal ini dalam kasus Palino dari KPK ya. Saya kira kita harus lihat juga pertimbangan-pertimbangan apa yang akan disampaikan KPK. Tapi concern saya adalah kita akan sepakat untuk memberantas korupsi dan menghabisi para koruptor sepanjang bisa dibuktikan dengan solid bukti-bukti upaya memperkaya diri sendiri dan orang lain. Saya kira kita harus sepakat dalam soal ini kita tidak sedang memberi ruang kepada para koruptor untuk bermain. Tapi jangan sampai sekali lagi orang-orang baik justru masuk bui, para koruptor malah tertawa di luar sel gitu. Ini yang saya kira fenomena yang harus kita cermati dan perlu kebijaksanaan baru di dalam memandang penanganan kasus korupsi. Tato tidak bakalan mau pemberantasan korupsi surut gitu, tapi seperti kata Meta, orang baik jangan sampai kemudian dipermasalahkan. Ya, saya setuju. Artinya kita semua sepakat pemberantasan korupsi harus menjadi bagian utama pembangunan ke depan, kan gitu. Karena apalah artinya kita punya pertumbuhan ekonomi yang baik kalau tidak diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten, katakanlah seperti itu. Cuma persoalannya tadi, konsisten. Saya tidak melihat konsistensi ada pada pengadilan, ada pada penyidik, ada pada lembaga penuntut di dalam memahami hukum, di dalam menerapkan hukum. Berbeda. Bagaimana penegakan hukum jalan, pembangunan jalan? Saya boleh dapatkan closing statementnya Mas Meta? Saya kira memang mau tidak mau kita harus
memberikan perlindungan yang layak secara hukum kepada orang-orang baik yang sedang melakukan inovasi. Terlepas mungkin dari ada kekurangan di sana-sini. Tapi sekali lagi tidak berarti kita sedang memberikan ruang kepada para koruptor. Ini saya kira harus kita sepakati bersama, dan dengan spirit itu kita akan mencoba menelaah ulang beberapa pasal tindak pidana korupsi dan juga beberapa penanganan kasus korupsi. Saya kira perlu kebijaksanaan secara bersama melihat kasus ini. Ya, Pak Danang, saya boleh tambah. Kalau saya lebih pada sudut pandang bahwa Presiden bersama pemangku kepentingan negara ini duduklah bersama. Kita buatlah sepakatan aksi soal penegakan hukum dan soal reformasi birokrasi dan reformasi penegakan hukum. Ini kalau tidak paralel dan semua orang memiliki kesempatan untuk menafsirkan diri dengan caranya sendiri, ini bakal berbahaya. Ya, tentu tadi kalau persoalan hukum, undang-undang itu tidak pernah akan sempurna. Karena undang-undang itu memang memiliki cacat bawaan gitu ya. Dari sananya isinya kan yang bikin juga manusia juga soalnya ditetapkan oleh lembaga politik yang isinya boleh jadi ada kompromi-kompromi di sana. Pasti tidak ideal, katakanlah seperti itu. Yang membuat ideal adalah aparatur yang melaksanakannya. Penyidik-penyidik kita yang ada di KPK, kepolisian, kejaksaan, penuntut kita, pengadilan kita, itu yang membuat ideal. Nah, semangat itu yang menurut saya sekarang masih jauh dari harapan. Semangat untuk membawa hukum yang penuh kelemahan itu ke arah penegakan yang ideal. Itu yang harus segera dibenahi. Ini yang menurut saya harus segera dibenahi. Saya pikir Mahkamah Agung seharusnya mengambil peran lebih besar di dalam melakukan pembinaan berkenaan dengan hal ini. Karena bagaimanapun kekuasaan kehakiman salah satunya berpuncak di Mahkamah Agung, dan karenanya lembaga-lembaga di bawahnya itu juga berkenaan dengan hukumnya harus merujuk kepada hal itu. Kita dapat poinnya. Saya pendek saja, saya kira concern kita terhadap kasus-kasus yang menimpa BUMN yang pimpinannya menurut Meta tadi inovatif, katakanlah begitu, seperti di Pelindo, ada Pak Hotasi, ada yang lain-lain, M2 dan seterusnya, tidak membuat kita melupakan bahwa belum lama, hanya beberapa tahun sebelum ini, kita punya kasus seperti misalnya Hambalang, yang melibatkan BUMN yang petinggi-petingginya sudah diputus pengadilan melakukan korupsi. Jadi jangan kita swing dari satu kondisi kepada kondisi yang lain karena contoh-contoh terbaru. Jadi yang saya mau katakan adalah, ya betul kita menegakkan hukum dengan proper, benar, orang yang salah dihukum, orang yang tidak salah jangan dihukum, tapi itu jangan membuat kita memberi ruang kepada koruptor. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, dan terima kasih juga Anda telah menyaksikan The Headlines kali ini.